Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan kesamaan dari ciri-ciri, sifat hidup, tempat hidup, terus makanan, terus kemampuan adaptasi, dan sebagainya. Jadi, waktu dia sama, itu berarti dia adalah kelompok tertentu, seperti itu. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan sebuah persamaan sifat itu dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah kingdom. Kingdom ini adalah kerajaan. Jadi pertama kerajaan, ada kerajaan tumbuhan, buah, hewan dan seterusnya. Terus lanjut filum atau divisi. Filum ini untuk hewan, divisi ini untuk tumbuhan gitu. Nah, terus setelah filum atau divisi ini dilanjutin ke klasis. Klasis ini kelas. Jadi kelasnya itu kayak misalnya di mamalia ada apa gitu. Terus ordo, bangsa, familia itu suku, terus lanjut genus. Genus itu adalah marga dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Nah, spesies ini yang paling kecil, yang paling detail. Jadi kayak manusia spesiesnya adalah Homo sapiens. Nah, itu manusia gitu. Oke, lanjut. Dasar pengklasifikasiannya apa aja sih? Ada 4 ya. Nah, kenapa ini hewan namanya tuh mamalia? Jadi mereka termasuk ke dalam kelas mamalia. Kenapa bisa begitu? Karena si hewan-hewan ini punya kesamaan, yaitu mereka menyusui gitu. Jadi kesamaannya itu bisa dari ukuran tubuh. Jadi kalau misalnya besar, hewan-hewan besar itu biasanya dikelompokkan jadi satu, namanya apa gitu. Terus tempat hidup. Nah, tempat hidup atau habitat. Yang hewan di air pasti dikelompokkan dengan hewan-hewan air. Hewan di darat dikelompokkan dengan hewan darat. Selanjutnya adalah manfaat. Nah, kalau misalnya ulat, terus cacing, manfaatnya berbeda kan? Berarti mereka beda pengelompokan. Lalu jenis makanan. Nah, kayak misalnya burung dan juga sapi, makanannya beda, berarti mereka klasifikasinya nanti dibedakan lagi, padahal mereka sama-sama di darat. Seperti itu. Lanjut, tata nama ilmiah. Tadi kayak Homo sapiens. Ini tuh pertama dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, syarat penulisannya itu terdiri atas dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama itu menunjukkan marga, kata keduanya menunjukkan jenis. Contoh, di sini contohnya mengkudu, misalnya nama ilmiahnya adalah Morinda citrifolia, dari dua kata dalam bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia. Terus nama pertama itu genus Morinda. Nah, ini huruf depannya harus kapital. Terus kalau spesies baru huruf depannya nggak usah kapital gitu. Nah, terus ini Columbia livia, virus komunis. Nah, itu semuanya pakai bahasa Latin. Jadi ada dua kata pakai bahasa Latin, depannya adalah genusnya, belakangnya adalah spesies. Terus ditulisnya itu harus dicetak miring atau digaris bawahi. Kalau kita ketik dicetak miring, tapi kalau kita tulis tangan digaris bawahi seperti ini. Garis bawahnya itu harus terpisah antara genus dan jenis. Marga dan jenisnya itu nggak boleh dijadiin satu garisnya, jadi dipisah. Morindanya sendiri, citrifolianya sendiri. Lanjut. Klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dicetuskan oleh, jadi tadinya ada 2 kingdom sebenarnya, cuma kingdom animalia sama kingdom lantai dan seterusnya, berkembang sampai akhirnya yang kita pelajari adalah 5. Ini dikembangkan oleh Whittaker, ada kingdom Monera, Protista, lalu ada
fungi maaf. Lalu ada plantae, dan yang terakhir animalia. Ini tadinya 2 doang kita pelajarin. Sekarang ada 5 dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi animalia itu yang paling kompleks. Begitu. Oke. Kita ke pertama dulu, Monera. Nah, Monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, disingkatnya unisel, yang belum memiliki membran inti. Jadi kalau dia belum memiliki membran inti itu namanya prokariotik. Nah, membran inti itu adalah membran yang melindungi inti, kayak misalnya kuning telur. Kuning telur nggak bisa nyatu sama putih telur itu karena di kuning telur ada membrannya. Tapi kalau membrannya nggak ada, kuning telur sama putihnya nyatu kan. Kalau kuning telurnya udah pecah, nah itu adalah monera. Jadi kuning telur dan putih telurnya nyatu. Membran inti nggak ada, jadi inti sama bagian badannya itu jadi satu. Jadi dia adalah prokariotik uniseluler atau cuma selnya satu. Jadi nggak ada sel darah, nggak ada sel kulit, nggak ada, itu manusia. Dia selnya cuma satu doang. Gitu. Nah, terus karena dia cuma satu sel, jadi berkembang biaknya itu dengan cara pembelahan atau konjugasi juga. Contohnya ada di sini bakteri Escherichia coli. Ini adalah bakteri pada kotoran manusia. Terus ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ini bakteri yang membantu proses pembuatan keju. Terus ada juga bakteri Anabaena azola. Ini adalah bakteri ganggang biru yang membantu mengikat nitrogen yang ada di air. Jadi dia termasuk ganggang biru, tapi dia kecil. Terus ada Salmonella typhi. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Jadi rata-rata di Kingdom Monera ini, karena dia unisel, kelompoknya tuh kebanyakan bakteri. Jadi mikroorganisme, organisme mikro itu kecil. Lanjut, protista. Terdiri dari ada yang unisel, ada yang multiseluler. Unisel tuh berarti satu sel, multisel berarti banyak sel. Terus dia udah punya membran inti, jadi ini udah agak naik. Beda sama Monera, namanya eukariotik kalau udah punya membran inti. Nah, dia dibagi jadi 3, ada yang mirip hewan namanya protozoa, terus ada juga yang mirip tumbuhan, kita sebutnya alga atau enggak ganggang. Jadi tadi juga ganggang tapi dia masih monera. Terus ada juga yang mirip jamur, tapi ini nggak ada namanya. Oke, lanjut ke protozoa. Protozoa ini dibagi jadi 4 jenis. Ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan sporozoa. Ini dibedakan berdasarkan alat geraknya gitu. Nah, yang pertama Rhizopoda. Kalau Rhizopoda ini punya alat gerak itu yang kakinya semu. Jadi dia ada kaki tapi kayak nggak ada kaki. Ya pokoknya kakinya semu. Jadi berbayang nggak kayak ada tapi kayak nggak ada tapi ada gitu dah. Contohnya ini amuba. Nah, bentuknya amuba itu nggak jelas ya. Terus yang kedua ciliata. Nah, kalau ciliata ini bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Jadi itu rambut-rambut yang ada di pinggirannya itu bergetar. Nanti kalau dia bergetar, si ciliatanya itu bergerak. Contohnya paramecium. Nah, di sini paramecium ini pinggirannya ada tuh bulu getarnya. Terus dia bergerak deh pakai bulu getar. Seperti itu. Yang ada di pinggir-pinggirannya tuh ya, rambut-rambut kecil gitu. Lanjut, flagellata. Kalau flagellata ini bergeraknya dengan flagel atau bulu cambuk. Nah, kayak gini. Bulu cambuk contohnya Trypanosoma ya.
Jadi kalau misalnya buntutnya itu, bulu cambuknya itu menyambuk terus dia bergerak, mencambuk terus bergerak gitu. Kalau sporozoa ini alat geraknya kan tadi yang 3 tuh ada alat geraknya. Nah, sporozoa ini nggak ada alat geraknya. Jadi berdasarkan alat gerak, ada yang ada alat gerak, ada yang nggak ada. Nah, yang nggak ada itu sporozoa. Jadi dia nggak ada alat geraknya. Contohnya kayak plasmodium ini nih. Ini plasmodium adalah eh, yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia gitu. Terus tadi protista yang kedua mirip tumbuhan, alga atau enggak ganggang. Nah, kayak gini nih. Contohnya ada chlorophyta. Chlorophyta itu kalau dilihat bisa ya warnanya hijau, berarti dia ganggang hijau gitu. Nah, ganggang hijau ini memiliki pigmen dominan klorofil. Klorofil itu kan zat hijau daun, makanya warnanya hijau. Terus yang kedua ada Pepopita. Kalau Pepopita ini adalah ganggang coklat. Dia memiliki pigmen dominan fucosantrin yang menyebabkan dia warnanya itu coklat gitu. Nah, ini banyak digunakan untuk membuat es krim, obat-obatan, dan lainnya. Terus ada Rhodophyta. Kalau Rhodophyta ini ganggang merah. Nah, karena dia memiliki pigmen dominan phycoerythrin yang memberikan warna merah, jadi dia warnanya merah. Terus banyak digunakan untuk bahan agar-agar. Kalau yang terakhir itu Chrysophyta, ini warnanya keemasan, jadi ganggang keemasan yang memiliki pigmen dominan berupa karotena dan xanthofil. Nah, ini banyak digunakan untuk bahan penggosok. Selanjutnya adalah protista mirip jamur. Jadi protista mirip jamur ini bentuknya mirip jamur, tapi pola hidupnya itu mirip sama amuba. Amuba kan tadi protista mirip hewan kan. Nah, amuba itu termasuk protista, berarti si protista mirip jamur ini juga termasuk protista karena dia gaya hidupnya kayak si amuba itu. Nah, di sini ada dua, ada Misomicota dan juga Oomycota. Kalau Misomicota ini adalah jamur lendir. Nah, dia ini menghasilkan sel-sel hidup yang bebas, terus yang bentuknya tuh mirip sama amuba. Kalau misalnya dia kekurangan makanan, dia berlendir. Terus yang kedua ada Oomycota. Ini jamur air karena dia adanya di air, di danau atau kolam. Terus makannya tuh dari sisa-sisa tumbuhan gitu. Terus juga dia nih kalau berkembang biak bisa secara seksual ataupun aseksual. Kalau dia aseksualnya secara seksualnya itu menghasilkan hifa. Lanjut fungi. Nah, fungi ini terdiri dari jamur-jamuran. Jadi keluarga jamur-jamuran yang udah punya membran inti, berarti eukariotik kan. Terus tidak punya klorofil, padahal dia tumbuhan tapi mirip tumbuhan kan ya. Tapi nggak punya klorofil, jadi nggak bisa berfotosintesis. Jadi nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, fungi ini dibagi ke dalam 4 filum, 4 divisi, maaf, karena di tumbuhan. Yaitu ada Zygomicota, ini adalah kelompok yang salah satu contohnya Rhizopus oryzae, yaitu jamur yang digunakan untuk pembuatan tempe. Terus yang kedua ada Ascomycota. Nah, contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tape. Terus ada juga Penicillium notatum yang menghasilkan zat antibodi. Lanjut ada Basidiomycota. Nah, kalau ini contohnya adalah Volvariella volvacea atau jamur merang. Ada juga jamur kuping. Terus yang terakhir ada Deutermycota.
Deuteromycota ini contohnya Monila cytophila yang dimanfaatkan untuk pembuatan oncom. Jadi jamur itu banyak yang bisa dikonsumsi, tapi ada juga yang beracun. Lanjut plantae. Di kingdom plantae ini terdiri dari tumbuhan yang berklorofil yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau bisa menghasilkan makanan itu namanya tumbuhan autotrof. Oke, dari kerajaan tumbuhan ini dikerucutkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama dari dua kelompok ini dulu, ada yang tak berpembuluh, kemudian ada tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tak berpembuluh itu terdiri dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini nanti dibagi lagi. Kalau yang pembuluh itu ada yang tak berbiji dan ada juga yang berbiji. Ini dibagi 3 yang lumut. Ada lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Tumbuhan tak berbiji itu contohnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu bukan paku ya, tapi tumbuhan yang daunnya panjang-panjang, itu namanya tumbuhan paku, paku-pakuan gitu. Terus kalau tumbuhan berbiji ini dibagi jadi 2, ada yang tumbuhan berbiji terbuka dan ada juga yang berbiji tertutup. Nah, kalau tumbuhan berbiji terbuka itu contohnya kayak melinjo, pinus, dan sebagainya. Kalau tumbuhan berbiji tertutup ini nanti dibagi lagi jadi 2. Gitu. Jadi kalau terbuka nggak ada buahnya. Jadi bijinya tuh terbuka gitu. Nggak ada buahnya. Bijinya adalah buah. Terus kalau biji tertutup ini, dia bijinya biasanya terdapat di dalam buahnya. Ada yang dikotil, ada juga yang monokotil. Yang dikotil itu artinya berkeping 2. Jadi bijinya bisa dibelah 2 tanpa, emang aslinya dia bisa dibelah 2, kayak kacang-kacangan, terus apalagi ya, jeruk. Nah, jeruk tuh juga dikotil. Terus contohnya pohonnya itu pasti akarnya tunggang. Kalau monokotil itu berbiji 1, jadi nggak berbiji 2 ya. 1 doang kayak jagung gitu dan seterusnya. Animalia. Kalau animalia ini kelompok hewan, jadi kerajaan hewan. Hewan itu nggak bisa berfotosintesis kan? Nah, hewan ini dibagi jadi 2 dulu berdasarkan tulang belakangnya. Ada yang invertebrata, tidak bertulang belakang, dan ada juga yang vertebrata, bertulang belakang. Yang invertebrata dibagi dalam 8 kelompok. Ada porifera. Porifera ini adalah hewan yang berpori-pori. Jadi di tubuhnya itu terdiri dari banyak sel dan berpori-pori. Contohnya itu kayak spons. Jadi yang ada di laut tuh SpongeBob. Enggak ada yang bohong. Spons kayak gitu itu berpori-pori, jadi itu namanya porifera. Terus dia itu kebanyakan hidupnya di laut ya, terus berkoloni, jadi berkumpul sama keluarganya. Terus juga dia biasanya melekat pada dasar, jadi nggak berenang bebas. Lanjut, ada Coelenterata. Kalau Coelenterata ini hewan yang tersusun dari banyak sel, tubuhnya berongga. Terus sebagian hidup di air tawar, sebagian lagi hidup di laut, tapi yang sebagian besar di laut, jadi banyakkan di laut. Terus hidupnya menetap atau melayang-layang kayak ubur-ubur. Lanjut, Platyhelminthes. Platyhelminthes ini kelompok cacing yang ada di hewan. Tubuhnya itu pipih, kebanyakannya hidup parasit di tubuh hewan. Nah, kalau misalnya kita makan hewan yang mengandung cacing ini jadi ke manusia. Contohnya cacing hati, cacing pita. Lanjut, Nematelmintes. Kalau Nematelmintes ini cacing-cacingan juga. Nah, ini parasitnya manusia.
Kalau pelatih helminthes tadi kan parasitnya hewan, kalau kita makan hewan jadi kena kita. Tapi kalau nematelmintes ini emang dia hidupnya di manusia. Kayak cacing kremi, cacing askaris yang ada di manusia kalau lagi cacingan itu. Lanjut Annelida. Ini juga kelompok cacing-cacingan, tapi kalau ini cacingnya di luar. Jadi dia bentuknya bulat panjang dan beruas-ruas, terus ada gelang-gelangnya. Contohnya cacing tanah lintah. Jadi ini ada 3 kelompok cacing. Platyhelminthes ada di hewan dan manusia. Nematelmintes ada di manusia. Annelida ada di tanah. Gitu ya. Lanjut. Yang ke berapa tuh? Yang ke 6 ya. Yang keenam itu moluska. Moluska adalah hewan yang tubuhnya lunak, biasanya badannya itu bercangkang, kayak misalnya bekicot, terus kepiting, dan seterusnya. Lanjut ada arthropoda. Kalau arthropoda ini hewan yang berbuku-buku, beruas-ruas, terus ada apa namanya, ada yang hidup di air, darat, ada juga yang terbang, kayak kalajengking, terus lobster. Selanjutnya ada Echinodermata. Kalau Echinodermata ini hewan-hewan yang tubuhnya lunak tapi dilindungi sama duri-duri di luarnya. Kayak misalnya bintang laut, bulu babi, itu. Oke, lanjut. Yang terakhir ini adalah vertebrata, yaitu kelompok hewan yang bertulang belakang. Kalau vertebrata ini dibagi ke dalam 5 kelas. Kelasnya itu ada Pisces, ini kelompok ikan-ikanan, terus ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah, ini dikelompokkan dari yang paling kecil ya. Pisces itu ikan-ikanan, amfibi itu hewan yang hidup di 2 alam, air dan darat. Terus reptilia itu adalah hewan-hewan melata kayak biawak, buaya, cicak, dan sebagainya. Kalau aves ini adalah kelompok burung. Nah, mamalia itu kelompok hewan-hewan yang menyusui. Nah, Pisces ini yang paling sederhana ke yang paling kompleks itu mamalia. Kalau di invertebrata paling simpel itu adalah porifera, dan yang paling kompleks adalah Echinodermata. Jadi seperti itu pengelompokannya, selalu dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kunci determinasi. Nah, kalau kunci determinasi ini kita misalnya udah tahu tuh tadi kelompok-kelompoknya ini. Nah, biasanya di sini dikasih soal untuk ciri-ciri dari suatu hewan disebutkan. Nah, mana ciri-ciri dari hewan yang ini? Kuncinya itu apa aja? Kayak gitu. Contoh nih, soalnya biasanya seperti ini. Hewan berpori, hewan tak berpori, tak tulang belakang, tak bertulang belakang, hidup di laut, hidup di darat, gitu. Nah, terus nanti kalau kita udah tahu hewannya disebutin, dia termasuk kunci determinasinya apa aja gitu. Contohnya misalnya bekicot. Kalau tadi yang udah perhatiin pasti tahu kan, bekicot itu adalah contoh dari hewan yang bertubuh lunak atau moluska. Nah, sebenarnya bisa kita baca kunci determinasi itu dari atas ke bawah, tapi lebih gampang dari bawah ke atas. Jadi kita lihatnya dari tubuh lunak. Nah, tubuh lunak ini kan 5B, moluska kan. Terus kita lihat di nomor 4, ada nggak yang ke arah nomor 5 belakangnya? Nggak ada nih, adanya Echinodermata sama Arthropoda, berarti ketiga. Yang ke nomor 5 itu 3B, berarti 5B, terus 3B. Terus di nomor 2 ada nggak yang ke nomor 3? Nah, ada nih, yang 2A, berarti 2A. Terus nomor 1 ada nggak yang kedua? Ada, nomor 1B, berarti 1B, 2A, 3B, dan 5B. Itu adalah kunci determinasi dari bekicot. Seperti itu.
1B, 2A, 3B, dan 5B tadi ya. Lanjut, kalajengking. Nah, kalau kalajengking ini adalah hewan yang termasuk hewan berbuku-buku. Berarti dia arthropoda nomor 4B kan? Berarti dia nggak mungkin ada nomor 5. Nah, nomor 3 ada nggak yang nomor 4? Ada 3A. Nomor 2 ada nggak yang nomor 3? Ada 2A. Nomor 1 yang ke nomor 2 ada 1B. Berarti 1B, 2A, 3A, dan 4B. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor yang ketiga, spons. Nah, spons ini termasuk ke yang mana? Apakah dia bertubuh lunak, berongga? Apakah dia kulit berduri? Apakah dia hidup di laut atau di darat? Apakah dia bertulang belakang atau tidak? Tidak semuanya kan? Terus dia itu ada di mana? Tadi kalau spons itu kan berpori-pori, berarti dia termasuk hewan berpori. Jadi dia adalah porifera, berarti kunci determinasinya hanya 1A saja. Seperti itu. Jadi untuk mengklasifikasikannya biasanya menggunakan kunci determinasi ya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.